Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Yuka. Ini adalah dokumentasi kuliah saya, yaitu membahas cara atau belajar GitHub Desktop. Oke. Kenapa saya belajar ini? Karena sekarang kebanyakan di matkul saya itu diharuskan untuk menggunakan GitHub gitu, karena kan banyak project tim, makanya GitHub juga penting. Jadi saya bakal dokumentasi sama belajar gimana cara pakai GitHub Desktop gitu kan. Yang pertama pasti kita ke GitHub-nya. Bakal saya kasih contoh gimana caranya pakai GitHub Desktop, biar langsung new repository, biar nggak ganggu repository yang dulu ya, gitu sih. Jadi sebenarnya bisa sih kalau nggak pakai GitHub Desktop gitu ya, kalian bisa kayak pakai Gitbash gitu kan, yang harus ngetik git add, git push gitu, bisa sebenarnya. Cuma di GitHub Desktop ini namanya juga pakai sistem GUI gitu loh. Jadi kita tinggal klik gitu, ada UI nya gitu. Kalau pakai Gitbash kan kita harus kayak ngetik gitu kan, kayak terminal gitu. Bisa T1 gitu kan. Oke, benar, langsung create. Udah kan kalau gini kan biasanya kita harus nurutin cara-caranya ini kan gitu kan, Eko gitu. Nggak tahu sih ini apa ya namanya, bisa berguna apa enggaknya juga aku nggak tahu. Tapi kalau pakai GitHub Desktop itu langsung bisa gitu. Kalau pakai ini kan kita harus kayak Gitbash terus ngelakuin cara-caranya, Eko T1 readme, git ini, git add, git commit, git branch, git remote, git push gitu kan. Cuma kalau di GitHub ini, GitHub Desktop enggak sih. Tapi nggak tahu ya maksudnya bedanya apa enggak, bedanya tuh apa, fungsinya itu apa, belum tahu gitu sih. Oke. Nah ini adalah tampilan GitHub Desktop. Kalian bisa download di web resminya, kalau ada kok biasanya. Bentar ya, kita cek GitHub Desktop. Oh iya, ada di web resminya ini kan. Nah ini tuh, oke, kalian bisa download di sini. Nah, jadi ini ada tampilannya. Nah, pertama yang harus dilakukan kan di sini tuh kayak nge-clone repository kalian ke GitHub Desktop biar kebaca ke GitHub Desktop ini gitu. Kalau yang ini kan aku nge-clone repository kelompok 1. Nah, terus ini ada ini folder yang ada di laptopku ini kan. Di laptopku itu ada di project HTML-ku kelompok 1. Di situ tempat-tempat file-file kalian gitu ya. Jadi dia itu juga nge-clone atau download file-file yang ada di GitHub bakal ke laptop kalian gitu. Itu sih sepahamku gitu. Yang pertama harus nge-clone repository, cari clone-nya, maksudnya mana yang mau di-clone, misal T1 gitu kan, clone. Oke, tunggu, saya juga baru belajar ya sebenarnya. Ini apa ini, recall find that. Coba kita reload.
Oh ini aku lihat ya. Jadi kan di matkulku itu ada berapa ya, 3 atau 4 gitu loh matkul yang harus pakai GitHub ini kan gitu. Jadi ini bakal berguna buat kalian yang harus pakai GitHub gitu. Saya juga di sini juga baru belajar ya, namanya juga saya bakal dokumentasikan ya. Kalau udah, kita menuju ke file repository yang ada di laptop kalian. Tadi kan ini kan kesimpan ke project HTML ku T1 kan yang ada di desktop. Kita buka ini kan T1 nih kosong. Misal kita nyoba nambahin apa, notepad aja ya, sebentar. Ini kita cek dulu, ini yang kita lihat ya, ada pastinya gitu. Nah ya, sabar ya. Oke udah, ini tetap kayak gini, harus ada kayak gini apa, kayak ini apa aja nggak tahu deh. Nah itu misal kita bikin notepad, isinya ini data DA kan, kita save, kita taruh ke file current repository-nya di sini, dimana misal ini. Terus kita buka lagi ke GitHub desktop. Nah ini kan ada kayak ada perubahan kan, one change file readme.txt, isinya ini UKGA. Kalau enggak, kita cek lagi apakah di GitHub itu dia itu nambah gitu, maksudnya readme-nya itu nambah apa? Belum kan, belum nambah karena memang belum di commit ke GitHub desktopnya. Kita commit master. Ini kayak apa namanya itu, pesannya apa ya, iya pesan komitnya. Pesan komitnya kita komit ke master. Terus kita sebelum ini tuh kalau nggak salah, kalau awal bikin repository itu ada ginian, the current branch master hasn't been published to the remote. Kita publish dulu, mungkin ini adalah fungsi dari ini, git branch and my gitu. Dia harus publish dulu gitu, mungkin ya, tahu juga kurang tahu gitu. Jadi kita tunggu. Nah udah, kita cek apakah udah ada file nya. Dan ini aku juga ini permasalahan ya, ini tuh create pull request from the current branch, nggak tahu itu apa. Aku udah nyoba pahami, belum paham aku. Nah ini kan udah apa, udah kebaca kan, ini KPI thread ini yang pesannya tadi. Ini di pesannya ini tadi ya, thread ini terus isinya ini KPI tuh. Misal kita mau ada perubahan, mau ada misal isinya dirubah gitu ya, kalian buka filenya, terus misal KPI edit, kita save di sini. Belum, karena emang kan belum di commit, jadi kita harus ke Git desktopnya. Di Git desktop bakal ada pemberitahuan kalau one change file yang awalnya MiKPA jadi MiKPA edit. Kita commit, pesannya itu biasanya default ya, update readme, commit to master, habis itu push origin. Ini yang baru benar. Yang tadi kan apa namanya, publish ya, publish itu ya emang kan baru bikin repository kan, jadi ya gitu publish dulu gitu. Kalian push origin, kita tunggu pushing to origin.
Nah di sini nanti bakal sekalian ya dokumentasi cara pengertian branch sama major. Nah itu, nah ini kan keluar lagi ya thread pull request itu. Aku juga nggak tahu kalau aku klik thread pull request dia tuh bakal pindah ke compare. Ya mungkin ini pasti ada fungsinya kan, cuma sampai saya sendiri belum paham. Oke, ini lewatin dulu deh, karena saya sendiri kan nggak paham, jadi nggak mungkin lah saya omongin gitu. Oke, kita cek, kita reload. Nah ini kan udah mengikuti update 5. Di sini pesannya isinya minta edit, bisa berarti itu adalah cara buat nambah file di GitHub dengan cara GitHub Desktop. Itu sebenarnya bisa pakai Git Bash. Coba ya pakai Git Bash ya. Oke, coba pakai Git Bash. Misal kita edit Git Bash ini, kita save. Caranya pakai Git Bash ya kita pakai ini Git ini ya namanya kalau nggak salah. Ini aku installnya udah dari semester berapa ya? Udah dulu pokok. Ya udah dulu. Jadi apa ya? Kalian bisa download dan mungkin ada settingannya pasti. Aku juga lupa settingannya gimana gitu. Kita cek git status. Ini kan ada tulisan modifier .txt. Nah ini kalian add yang setauku adalah itu tuh git itu bisa git satu-satu atau git semua gitu. Kalau aku mending git semua biar nggak ribet gitu, maksudnya masa harus satu-satu kan. Ya emang sih mungkin ada beberapa kondisi yang harus cuma ngegit beberapa gitu, cuma kalau aku sebisaku tak bikin semua itu di add gitu. Caranya git add spasi titik, habis itu kita commit git commit bentar git commit terus ini ya kalau nggak salah ya. Terus nama ini nih caranya ini ya, aku sampai nyatet soalnya emang nggak paham ya. Oke, statusnya misal update 5 dengan git bash. Kita enter. Habis itu ini tuh git pull bash itu apa ya, ngecek apa gitu, kita lakuin aja mau. Sebenarnya bisa langsung ke git push, cuma dulu ada beberapa error gitu, kenapa nggak bisa langsung git push gitu. Nah ini kan current branch master is up to date, habis itu kalian git push. Tunggu, ini tuh dasar dasar sintaksnya lah, pasti udah banyak sintaksnya sebenarnya, cuma yang penting bagi saya ya ini gitu, biar kita nambah file ke GitHub gitu di laptop kita ya kan. Itu udah kan, kita cek ke GitHub kita. Nah ini udah kan, nama namanya itu pesannya update 5 dengan Git Bash, isinya minta edit Git Bash, bener kan ya. Oke, gitu caranya. Oh sorry, itu cara buat kalau pakai Git Bash kan. Kalau gini kan bukan ribet sih, cuma kita kan harus ngetik satu-satu kan, git add, git commit atau git pull bash. Kalau ini sebenarnya bisa
diloncati langsung ke GitHub gitu kan. Kalau pakai Git desktop kan tinggal komik push selesai gitu, edit dulu komik push udah selesai. Itu enaknya pakai GitHub desktop gitu. Kalau setauku ada kok, maksudnya nggak pakai GitHub desktop itu, maksudnya aplikasi lain gitu ada yang gambarnya gurita kalau nggak salah gitu. Sama sih sebenarnya, kalau aku lihat caranya sama itu sih. Oke, kali ini bakal bahas branch gitu ya. Nah, apa sih maksudnya branch itu, fungsinya branch itu ya? Ini sepaham saya gitu kan. Jadi kalau kalian benar-benar pengen paham, kalian bisa browsing banyak kok pengertian branch yang udah dibikin artikel gitu, cara-caranya branch, fungsinya apa, untuk apa gitu kan. Jadi ini sepaham saya, bakal saya gambarin pakai pen aja dulu ya. Mana pen? Oke, di sini bakal saya gambarin atau contohnya. Misal ada 3 programmer, 3 ini kan, 1, 2, 3, ini tuh programmer dan nah mereka ini tim gitu, satu tim programmer, tim satu tim pastikan ada mempunyai GitHub atau repository satu kan, ini. Nah, misal si ini tuh dia tuh ngoding apa gitu, misal ngoding apa gitu, dia mau nge-commit ke GitHub-nya ini gitu kan. Misal isinya apa ya, 10 gitu, misal isinya 10 gitu. Jadi apa ya, bentar, oke lanjut. Tadi kan misal si programmer satu itu dia tuh ngoding yang isinya angka 10 gitu, dia commit ke repositorinya. Nah, terus yang 3 ini dia juga ngoding isinya 12. Ini kan berarti ini tuh misal di file sama ya, di file sama, dia tuh ngoding di file sama, berarti kan programmer 3 itu isinya bakal yang terupdate 12 gitu ya kan. Terus misal ternyata angka 12 itu salah, berarti kan yang benar itu keubah gitu. Nah itu caranya, maksudnya fungsi dari branch itu. Fungsi dari branch itu ya apa ya, membackup kalau nggak salah. Kalau sekarangku tuh membackup gitu. Jadi branch kita tuh udah dikasih satu branch, yaitu branch master ini kan. Kita tuh udah dikasih satu branch master. Nah kita tuh juga bisa nambah branch gitu. Fungsinya adalah misal branch master itu adalah sebuah koordinat atau sebuah project yang isinya benar-benar fix gitu. Kalau misal ada perubahan, kita taruh ke branch lain agar kita cek apakah file perubahan itu benar-benar udah fix gitu. Nah kalau udah, maksudnya udah dites beberapa programmer, kalau udah fix baru digabung, dan itu namanya merge gitu kan. Oke, langsung ke contoh aja. Kalau masalah penjelasan agak bulat ya. Langkah pertama, ini setahu di Jira Desktop ya. Kalau bikin di sini nggak tahu aku, benar-benar nggak tahu, nggak pernah saya. Oke, kalian buka current branch-nya master, kalian new, kalian kasih nama, misal branch 1, enter. Nah kita publish dulu kayak yang tadi, yang pertama pas buat apa,
repository itu kan harus publish ini kan, kita publish. Oke, kita publish dulu biar ini namanya juga lama kan. Nah ini udah pushing to origin, refreshing repository. Abaikan dulu thread pull requestnya, soalnya juga nggak tahu ya itu sih. Oke, ini kita ada dua itu branch 1 sama master ya. Kita anggap master ini adalah sebuah branch yang isinya adalah file-file yang fix. Nah, di branch 1 adalah file-file yang masih harus tahap pengembangan gitu. Maksudnya harus dites dulu apakah itu udah benar apa belum. Tuh. Oke. Kita kasih contoh. Nah, mana? Ini detailnya kita edit bisa buka branch 1, kita save. Nah, di sini ada perubahan. Sebelum kalian commit, pastikan current branch-nya itu ada di branch 1 gitu. Itu ya, kita commit. Kita push seperti biasa, push origin. Kita tunggu. Oke, tunggu. Nah, bentar, ini udah lanjut pushing, fetching, refreshing. Habis itu lama ya, tunggu ya. Nah, udah. Nah, ini ada pemberitahuan branch 1 had recent views less than a minute ago. Nah, ini apa ini, compare itu kita skip dulu. Oke, kita refresh. Nah, kalau kalian perhatiin ini adalah ritme yang ada di Grandmaster itu nggak berubah, iya kan? Yang tadi kan awalnya kita edit Gitbash, ini yang updatean yang kita ke Gitbash. Nah, kemana yang Nyuka branch 1? Dia itu ada di branch 1. Ini kita ubah dari master ke branch 1. Nah, tunggu. Oke. Nah, ini kan ritmenya adalah Nyuka branch 1. Jadi gitu fungsinya gitu. Misal ini branch 1 itu adalah file project yang harus dites dulu gitu sama beberapa programmer. Terus kalau semua programmer setuju untuk kalau file project itu udah benar, baru kita gabung ke masternya gitu. Itu fungsinya. Soalnya kalau nggak gitu, terkadang gini, tumpang tinggi gitu antara programmer sama programmer lainnya, itu tumpang tinggi gitu. Jadi misal programmer 1 yang tadi kan, programmer 1 ngoding sebenarnya codingannya udah benar, habis itu di coding sama programmer 3 ternyata malah tambah salah gitu maksudnya. Itu sih kalau sepahamanku tentang branch gitu ya. Tuh, oke. Nah, gimana caranya misal kalau branch 1 ini udah benar isinya caranya gitu. Nah, itu caranya pakai merge, maksudnya kayak digabung gitu. Oke. Caranya gampang. Pertama kalian pindah ke master, ke branch-nya mau kita gabung atau kita taruh gitu. Habis itu history, cari branch yang mau di-compare atau digabung, misal branch 1 kan. Nah, di sini juga ada pemberitahuan kalau yang master Nyuka edit Gitbash bakal diganti ke Nyuka branch 1 yang ada di branch 1. Oke, kita merge untuk master, akses, dan jangan lupa kita balik ke step change, push origin. Karena gitu ya nggak bakal berubah gitu. Refreshing. Oke, kita cek. Ini yang branch 1 kan, kita pindah ke master.
kita cek apakah master ini ritmenya buka bulan 1, dan ternyata udah. Nah gitu caranya. Oke, udah ya, udah kan? Nice ya. Ini adalah caranya kita pakai gitar desktop, cara pakai branch buat fungsinya apa, terus cara digabung atau mergingnya. Oke, ini ada dokumentasi. Buat yang nonton, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen. Oke, terima kasih.